Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya berkaitan dengan noun atau kata benda. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dimudahkan dalam mempelajari materi ini. Noun atau kata benda berdasarkan jumlahnya atau kuantitinya dibagi menjadi dua. Ada countable noun, ada uncountable noun. Countable noun itu adalah kata benda yang dapat dihitung, sedangkan uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke, kita bahas satu persatu. Countable noun itu kata benda yang dapat dihitung. Jika jumlahnya satu, maka dinamakan singular atau tunggal. Contohnya cat, fox, person. Ini adalah kata benda yang jumlahnya satu atau dinamakan singular atau tunggal. Jika jumlahnya lebih dari satu, maka dinamakan plural atau jamak. Contohnya cats, boxes, people. Berikutnya uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Apa saja contohnya? Oke. Kata benda yang tidak dapat dihitung, contohnya benda cair. Ada blood, water, milk, oil. Ini contoh dari uncountable noun. Kalau ada takarannya bisa, tapi kalau tidak ada takarannya, dia nggak bisa. Satu air itu seberapa? Satu botol air kah? Atau satu cangkir air kah? Kalau ada takarannya, yang dihitung adalah takarannya, tetapi airnya dia tidak bisa dihitung. Contoh lagi benda padat, contohnya gold, silver, iron, dan seterusnya. Contoh benda gas, oxygen, nitrogen, air. Contoh benda yang kecil-kecil, benda yang ukurannya kecil. Ada flour, sugar, sand. Ada yang benda abstrak, benda yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa diindra. Pernah kita bahas sebelumnya di materi awal. Contohnya freedom, goodness, affection, dan seterusnya. Itu termasuk dari uncountable noun. Ya, ini beberapa contoh dari uncountable noun. Uncountable noun hitungannya selalu singular atau tunggal. Contoh, the water is atau are. Oke, the water itu karena hitungannya tunggal, maka jawabannya tepat adalah is. The meal was stale yesterday. Oke, karena meal itu termasuk uncountable, maka jawabannya tepat adalah was. Berikutnya, noun berdasarkan wujudnya atau formnya dibagi menjadi dua. Concrete noun dan abstract noun. Concrete noun itu kata benda yang berwujud, dapat terdeteksi oleh panca indera. Contohnya table, money, tukiam, sand, dan seterusnya. Meja, uang, situkiam, pasir, dan seterusnya. Itu bisa terlihat, terdeteksi oleh panca indera atau dia memiliki wujud. Contoh yang abstrak noun, kata benda yang tidak berwujud, tidak dapat terdeteksi oleh panca indera. Contohnya freedom, goodness, affection, love, kebebasan, goodness, kebaikan, affection, kasih sayang, love, cinta. Ini tidak memiliki wujud atau dia tidak terdeteksi oleh panca indera. Itu ya. Ini sudah kita singgung di materi yang awal mengenai penjelasan singkat berkaitan dengan noun. Oke, berikutnya pembagian noun yang ketiga. Noun berdasarkan penamaannya, name-nya dibagi menjadi 4. Apa saja? Common noun, proper noun, material noun, collective noun. Common noun itu adalah kata yang mendeskripsikan benda secara umum. Secara umum ya. Contohnya
city, girl, car. Ini bendanya secara umum, dia tidak spesifik. Kebalikannya, kalau proper noun itu kata yang mendeskripsikan benda secara khusus sebagai nama. Contoh, Tegal, Tukiam, Toyota, ciri dari proper noun itu diawali dengan huruf besar, huruf kapital, karena dia menunjukkan sebuah nama. Oke, yang ketiga ada material noun, kata yang menunjukkan benda dari alam. Contoh apa yang benda dari alam? Gold, silver, wood, sand, water, ini contoh material atau benda-benda yang ada di alam. Berikutnya yang keempat adalah collective noun, kata yang menunjukkan kelompok atau kumpulan tertentu. Jadi kata tersebut di dalamnya memiliki banyak unsur. Misal family, dalam keluarga itu pasti lebih dari satu orang. Team, army, club, government. Nah, itu menunjukkan collective noun. Nah, catatan collective noun. Ketika ketemu sama verb, itu ada perbedaan. Nanti dia akan dihitung tunggal. Dia termasuk tunggal, termasuk noun tunggal, versi American English. Atau dalam hal ini biasanya dipelajari dalam TOEFL, soal-soal TOEFL. Dan dia akan dihitung jamak versi British English atau dalam soal-soal IELTS. Contoh, my group wins the game. Karena dia menggunakan versi American, my group ini tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Verb tunggal itu identik dengan ketambahan S. Sedangkan kalau yang versi British atau soal-soal dalam IELTS itu lebih condong pada jamak. Grup ini termasuk jamak karena dia memiliki banyak unsur di dalamnya. Karena jamak, maka verbnya juga harus jamak, harus plural. Verb plural itu cirinya dia tidak ketambahan S. Gitu ya. Berikutnya, pembagian noun berikutnya. Noun sesuai jenis kelaminnya atau gendernya dibagi menjadi 4. Ada feminine gender, ada masculine gender, ada common gender, ada neutral gender. Feminine gender itu kata benda yang berjenis kelamin betina. Gitu ya. Contohnya apa? Mother, daughter, wife, male, bitch, hen, ibu, anak perempuan, istri, kuda betina, anjing betina, ayam betina. Kebalikannya dengan masculine gender. Masculine gender itu kata benda yang berjenis kelamin jantan. Contohnya father, son, husband, horse, dog, cock, ayah, anak laki-laki, suami, kuda jantan, anjing jantan, ayam jantan, dan seterusnya. Yang ketiga adalah common gender, kata benda yang berjenis kelamin umum, artinya dia bisa betina ataupun juga bisa jantan. Contoh, baby, bayi itu bisa dia jantan, atau bisa dia laki-laki, ataupun bisa perempuan. Cousin, child, cat, deer. Ini merujuk betina boleh, jantan juga bisa. Yang berikutnya adalah neutral gender. Neutral gender itu adalah kata benda yang berjenis kelamin netral, tidak memiliki jenis kelamin. Contoh, money, uang. Ada uang jantan, uang betina, tidak ada. Coconut, kelapa, kelapa jantan, kelapa betina, tidak ada. Table, window, dan seterusnya. Dia tidak memiliki kelamin. Kata benda tersebut tidak dibedakan dengan jenis kelamin. Ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Tentukan termasuk countable atau uncountable noun.
Oxygen. Kita sudah bahas sebelumnya. Dia masuknya adalah good, uncountable. Rice. Rice termasuk good. Dia termasuk uncountable. Benda-benda kecil. House. House termasuk countable. Rumah bisa dihitung. Ya. Tentukan termasuk concrete atau abstract noun. Connection. Apakah dia bisa diindra atau tidak? Connection termasuk abstrak. Hubungan itu tidak bisa dilihat. Door termasuk konkret, bisa dilihat. David Beckham. Ini orang, dia bisa dilihat. Ya. Tentukan termasuk common, proper, material ataupun collective noun. Iron. Sea. Itu termasuk ya, benda-benda alam, batuan, besi. Iron termasuk kata benda yang berasal dari alam. Table termasuk common, tidak spesifik, umum. Tukiem, nama orang, dia termasuk yang proper. Family, keluarga. Keluarga itu dia memiliki kelompok di dalamnya. Tentukan termasuk feminine, masculine, common, ataupun neutral gender. Fish. Fish itu termasuk common. Kalau saya bilang fish, maka bisa jadi itu betina, bisa jadi itu jantan. Waitress. Oke, waitress itu dia pelayan perempuan. Maka dia termasuk feminine. Computer. Dia tidak memiliki gender, maka termasuk yang neutral. Waiter. Pelayan pria, maka dia termasuk yang masculine. Oke, ringkasannya noun sesuai jumlahnya, kuantitinya dibagi menjadi dua. Ada countable noun, bisa dihitung. Uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Ini ya, ini yang dalam materi noun ini salah satu yang akan sering digunakan berkaitan dengan countable sama uncountable noun. Yang kedua, noun sesuai bentuknya atau formnya dibagi menjadi dua. Ada concrete noun, ada abstract noun. Concrete noun itu kata benda yang berwujud, sedangkan abstrak itu kata benda yang tidak berwujud, tidak bisa diindra. Noun sesuai penamaannya, name-nya dibagi menjadi 4. Ada common noun, kata yang mendeskripsikan benda secara umum. Ada proper noun, kata yang mendeskripsikan benda secara khusus atau dia sebuah nama. Yang ketiga, material noun, kata yang menunjukkan benda dari alam. Dan yang terakhir ada collective noun, kata yang menunjukkan kelompok atau kumpulan dari benda-benda tertentu. Noun sesuai jenis kelaminnya atau gendernya dibagi menjadi 4. Ada feminine gender, menunjukkan jenis kelamin betina. Ada masculine gender, berjenis kelamin jantan. Ada common gender, yang berjenis kelamin umum, bisa betina bisa jantan. Ada neutral gender, dia berkelamin netral atau tidak memiliki jenis kelamin. Itu saja untuk materi noun, mudah-mudahan bisa dipahami. Everyone can be better.